Mesbah Bulan Bina Keluarga September 2023 dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Keluarga baik, disegani, dihormati. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang keempat. Syukur bagi Tuhan yang memelihara dan memberkati kita hingga saat ini, di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki dan menjalani kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI pada bulan September 2023 sebagai bulan yang kita sepakati bersama untuk membangun spiritualitas keluarga. Melalui sidang ke-18 Sinode GKI di Tanah Papua yang berlangsung pada tahun 2022 di Waren Waropen, telah ditetapkan bahwa setiap 1 kali setahun, yaitu pada bulan September, diselenggarakan kegiatan Bulan Bina Keluarga. Bulan September dipilih sebagai bulan bina keluarga sebab pada bulan September ini kesibukan orang tua dalam hal mengurus pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi telah selesai. Sehingga baik orang tua bersama anak-anak juga majelis serta para pelayan bisa fokus untuk pelaksanaan kegiatan bulan bina keluarga ini. Selain itu, bulan September juga merupakan bulan transisi dari triwulan 3 dalam tahun pelayanan. Sebelum GKI memasuki triwulan keempat, yang dimulai dari bulan Oktober dalam tahun berjalan. Dengan demikian, maka bulan September adalah bulan syukur penuh perenungan, sekaligus mengantar kita mempersiapkan diri menyambut dan melaksanakan perayaan syukur HUT GKI di Tanah Papua pada bulan Oktober. Kita berharap melalui kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI, kita mengalami suasana penyegaran dan pembaruan. Karena itu, kami, tim multimedia GKI Pengharapan, melalui bidang kerohanian, turut berpartisipasi aktif melalui suara pengharapan, agar ibadah di tiap keluarga dapat terlaksana. Nikmatilah persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga. Nikmatilah persekutuan dengan persaudaraan yang rukun dengan saudara yang seiman. Doakanlah pelaksanaan kegiatan Bulan Bina Keluarga demi kebaikan, kebangkitan, spiritual, keluarga-keluarga GKI bersama Tuhan, kita pasti bisa. Meski jalan turunan, mengaku jalan Tuhan.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hendak memulai dengan ibadah kita. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa meminta pertolongan Roh Kudus untuk menyertai kita dalam ibadah ini. Kita berdoa. Pertolongan dalam ibadah bulan bina keluarga kita terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bernyanyi dari dalam nyanyian rohani 3, ayatnya yang pertama, yaitu hormat bagi Allah Bapa. Saya ulangi, nyanyian rohani 3, ayatnya yang pertama, hormat bagi Allah Bapa, dan kata-kata seterusnya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita hendak bermazmur bagi Tuhan. Mazmur puji-pujian kita terdapat dalam Mazmur 20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Saya ulangi, Mazmur pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Dengan perikop pembacaan, doa mohon kemenangan bagi Raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentangi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi Allah nama kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gemilang-gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Shalom, Bapak Ibu, warga jemaat dan keluarga. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Sebelum kita mendengar bagian firman Tuhan, hendaklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, oleh Roh Kudus, Allah bimbing dan mampukan kami mengerti maksud-maksud-Mu dalam hidup kami melalui firman-Mu. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas 16 ayat 10 dan ayatnya yang 11 dengan judul perikop Setia dalam perkara yang kecil, nasihat.
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Shalom Bapak Ibu warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita diantar di hari Jumat tanggal 15 September 2023 bicara soal Lukas 16 ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11 hendak menjelaskan bahwa kesetiaan dari perkara kecil akan memampukan seseorang menjalankan hal-hal besar. Artinya seseorang dengan memenuhi tugas-tugas yang kecil akan dipercayakan melakukan tugas-tugas yang besar. Tidak ada seorang pun yang bakal dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi tanpa sebelumnya setia dalam melakukan hal-hal kecil. Bapak, Ibu, dan jemaat, kita dapat belajar dari pengalaman Yusuf yang setia mengerjakan pekerjaan sebagai budak sampai Potifar memberinya kuasa atas seluruh rumahnya. Itu ada dalam Kejadian 39 ayat 1-6. Ketika di dalam penjara pun Yusuf tetap setia melakukan hal-hal kecil, sehingga kepala penjara mempercayakan dia semua tahanan kepadanya. Dan karena semua kesetiaannya, Allah mempercayakan Yusuf menjadi penguasa atas seluruh Mesir, menjadi penguasa atas semua kedudukan tinggi dan hal yang besar. Allah mempercayakan itu kepada Yusuf karena sudah melihat kesetiaan yang luar biasa. Demikian juga anak-anak, kesetiaan kepada Tuhan dan menghormati orang yang lebih tua akan berdampak berkat bagi proses hidup ke masa depan. Tuhan menentukan standar hubungan kita yang tepat, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Standar ini menjadi dasar semua keluarga hidup dan berkarya. Itulah cinta Tuhan dan hendak Tuhan yang utuh ditaati oleh kita di dalam dunia ini. Ada banyak hal, Bapak, Ibu, dan jemaat keluarga, di bulan Bina Keluarga, kita juga diminta hal-hal kecil. Kalau hari ini firman Tuhan bicara tentang perkara-perkara kecil, kesetiaan kepada Tuhan, mari kita lakukan hal-hal kecil dalam rumah kita. Kita mulai dengan bulan Bina Keluarga, persekutuan dari dalam rumah kita, dan keluar dalam lingkungan jemaat kita, tapi juga di lingkungan yang lebih besar. Bagaimana mungkin Bapak, Ibu, dan jemaat dapat melakukan hal-hal yang besar ketika hal-hal yang kecil kita abaikan? Ini bagian penting. Di hari ini kita diingatkan Tuhan supaya kita setia untuk perkara-perkara yang kecil dan mendatangkan perkara-perkara yang besar bagi hidup kita, bagi keluarga kita. Tuhan menolong dan memberkati kita di hari ini. Amin. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak warga jemaat GKI Pengharapan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita melihat di dalam ayat 10 dan ayat 11 yang masih menjadi kaitan dari ayat
1 sampai ayat 9. Kalau kita membaca teks ini adalah kelanjutan nasihat atau pengajaran dari Tuhan Yesus bagi murid-murid dan juga para pendengarnya. Dan di dalam ayat 10 dan ayat 11 ini, secara khusus Yesus mengingatkan para pendengarnya supaya mereka setia dalam perkara-perkara kecil. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara tentang setia, Alkitab berkata bahwa ada banyak orang benar, tetapi orang setia, siapakah yang benar? Karena itu, sifat kesetiaan dituntut oleh Tuhan dari setiap anak-anak. Supaya dengan kesetiaan itu, kita dapat mengerjakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tapi juga dengan sifat kesetiaan itu, kita dapat membangun hubungan yang baik, terutama di dalam keluarga-keluarga kita. Seorang suami mesti terikat kesetiaannya dengan istrinya. Demikian juga seorang istri harus tetap setia dengan suaminya. Seorang anak muda, anak-anak di dalam rumah juga harus setia dan taat kepada orang tuanya. Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk setia kepada-Nya. Karena Tuhan yang memanggil kita masuk ke dalam persekutuan dengannya adalah Tuhan yang setia. Di dalam teks ini secara khusus dari nasihat-nasihat Tuhan Yesus di dalam ilustrasi atau perumpamaan ini berkaitan dengan hal-hal duniawi atau perkara-perkara dunia. Tuhan berkata, jika untuk hal-hal duniawi, kalau kita tidak setia, maka untuk hal-hal rohani atau perkara-perkara rohani pun kita tidak akan setia. Dan kalau kita tidak setia, bagaimana Tuhan dapat mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar, perkara-perkara kekal untuk kita kerjakan? Karena itu, dari perenungan ayat 10 dan ayat 11 ini, mari kita belajar untuk setia. Karena kesetiaan adalah sifat Allah yang kekal. Allah itu setia dan adil bagi kita. Kesetiaannya melampaui langit. Dia adalah Tuhan yang setia memelihara ciptaannya. Tuhan yang setia memelihara kehidupan manusia. Kalau Allah setia, kalau Tuhan setia bagi kita, maka para pengikutnya, kita pun juga harus setia kepada-Nya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan semua yang Tuhan berikan bagi kita, segala berkat kita, segala kekayaan kita, apa yang menjadi harta benda bagi kita, tanggung jawab kita mari kita kelola dengan sifat dalam kesetiaan. Kita lakukan dengan setia supaya semuanya itu boleh menjadi berkat. Sebab kalau kita setia untuk perkara-perkara yang Tuhan percayakan bagi kita di hari ini, maka saya juga percaya Tuhan akan mempercayakan kita untuk perkara-perkara yang besar. Dan di dalam keluarga-keluarga kita, kalau kesetiaan ini kita bangun di dalam keluarga-keluarga kita, maka berkat Tuhan, percayaan Tuhan bagi kita, Tuhan akan perlihatkan. Dan kita akan dimampukan sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita belajar untuk tetap setia dalam semua tanggung jawab kita di hari ini. Mulai dari dalam keluarga kita, lingkungan kita, dan teristimewa dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita menjadi orang-orang yang setia. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. 3.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita di malam hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari kita bernyanyi dari dalam nyanyian rohani 10 ayatnya yang ketiga. Saya ulangi, kita bernyanyi dari dalam nyanyian rohani 10 ayatnya yang ketiga. Pujilah Tuhanmu yang sebelum engkau minta telah mengetahui, dan kata-kata seterusnya. Pujilah Tuhanmu yang sebelum engkau minta, telah mengetahui susah dan duka dan cinta. Harap tetap siang dan malam gelap, Bapamu yang memerintah. Kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita berdoa. Berdoa mulai. Kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun ke dalam rumah keluarga ini selama-lamanya. Amin.